Kita akan masuk bersama-sama di dalam khotbah berseri kita. Bagi saudara yang mungkin baru join, khotbah berseri ini panjangnya 14 minggu atau 16 minggu ya saudara ya. Dan kita akan take a break nanti, akan mulai lagi. Ini sampai April kalau nggak salah, April atau Mei. Dan kita akan take a break nanti bukan tahun depan, semester depan akan ada lagi ya saudara ya. Nah kalau saudara belum dapatkan buku panduannya, saudara bisa dapatkan panduannya. Dan di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang berbicara mengenai khotbah berserinya. Dan juga ada ide untuk pemuritan keluarga yang saudara bisa review. Bahkan ada ringkasan dari kitab Kejadian. Nah minggu lalu kita belajar God sees and God knows. Allah melihat dan tahu. Dan kita melihat bahwa Alkitab menggunakan banyak bahasa antropomorfis. Banyak orang nggak ngerti apa itu bahasa antropomorfis. Waktu Tuhan berbicara, waktu firman Tuhan berbicara, Allah mendengar, Allah melihat, Allah memperhatikan, bukan berarti dia tidak mendengar sebelumnya. Kalau Alkitab berbicara Allah melihat, bukan berarti dia tidak melihat atau tidak peduli sama Anda, enggak. Tetapi Allah itu firman Tuhan memakai kata-kata manusia karena kita manusia yang terbatas dan tidak bisa mengerti atribut-atribut Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan kita tidak mengerti itu. Itulah sebabnya kita pakai bahasa manusia. Tetapi kalau kita bicara tentang Allah mendengar, melihat dan memperhatikan, itu sebenarnya bicara tentang hadirat dan penyertaannya yang sempurna. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan bahkan kita belajar minggu lalu bahwa Tuhan ingat dan setia akan janjinya. God is not just a promise giver, but God is a promise keeper and God is a promise fulfiller. Dan minggu lalu kita juga belajar selain bahwa the Bible use anthropomorphic language, Alkitab menggunakan bahasa antropomorfis, tetapi wujud antropomorfis Allah yang tertinggi bukan hanya melalui bahasa, tetapi melalui inkarnasi pribadinya di dalam Yesus Kristus. Tuhan gak cuma hanya kasih firman, Tuhan gak cuma hanya ngomong dari surga, tetapi Tuhan berinkarnasi menjadi manusia karena dia peduli terhadap penderitaan kita. Malah dia menanggung semua penderitaan kita, menanggung hukuman kita untuk menggantikan kita. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin saudara, ini merupakan kabar baik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan karena ini merupakan kabar baik. Amin saudara. Nah kalau saudara belum dengar ini, mungkin saudara ada yang baru, saudara bisa download app kita, saudara bisa cek YouTube channel kita, ya sudah ribuan yang nonton, saudara ya, Spotify atau iTunes, saudara dengarkan supaya Injil, Martin Luther berbicara bahwa kita perlu mendengar Injil setiap hari. Karena kita suka lupa, itulah sebabnya saudara perlu mendengar Injil setiap hari. Nah hari ini saya akan berbicara mengenai God speaks. God speaks, Allah berbicara. Dan doktrinnya itu seperti apa dan bagaimana ini semua akan membantu kita yang ada di zaman modern ini untuk tetap rest di tengah-tengah keadaan dunia yang sangat-sangat tidak menentu. Ayat kita hari ini adalah Keluaran 3 ayat 1 sampai 22. Saya tidak akan membaca semuanya, tetapi saya membaca beberapa ayat saja yang relevan dengan poin saya. Saya punya 3 poin. Saya selalu punya 3 poin ya, selalu saudara ya. Kalau khotbah, poin saya yang pertama saya katakan dulu kepada saudara, nanti kita akan satu-satu bicarakan. Tuhan berbicara dan berjumpa dengan Musa. Ini bicara tentang panggilan Musa. Yang kedua, Tuhan berbicara dan menyatakan namanya. Dan yang ketiga, Tuhan berbicara dan dia tidak lupa atas covenant-nya, ikatan perjanjiannya. Oke? Jadi 3 poin ini. Yang pertama, kita akan mulai. Tuhan berbicara dan berjumpa dengan Musa. Kita akan buka sama-sama di Keluaran 3 ayat 1. Kita akan baca sampai ayat 4 saja dan kemudian kita akan teruskan satu persatu ya. Saya akan bacakan yang putih, saudara baca yang kuning dan kita bergantian bersaut-sautan. Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yetro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Saudara? Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara di dalam hatinya, dan melakukan di dalam hidupnya. Amin saudara. Nah,
Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena Musa pada saat ini, dia umurnya 80 tahun. Minggu lalu kita sudah sempat bicara, 40 tahun yang pertama, Musa itu merasa dirinya hebat. Sebenarnya dia nggak ada yang bisa dibanggakan untuk hebat. Karena dia itu kan hampir mati, karena dia dihanyutkan umur 3 bulan di sungai Nil. Tapi Tuhan yang menyelamatkan dia dan menarik dia keluar dari suatu impossible situation. Dan somehow yang nyelamatin adalah putri Firaun. Sehingga Musa apa yang Musa alami? Musa mendapatkan fasilitas istana. He is the Prince of Egypt. Wah, luar biasa. Makanya ada filmnya ya, Prince of Egypt. Dan dia punya pendidikan istana, pendidikan Firaun, dia pintar perang dan yang lain-lain. Makanya umur 40 tahun dia merasa dirinya hebat. Dan dia tahu bahwa dia orang Ibrani dan dia tahu bahwa bangsanya sedang ditindas oleh bapaknya, yaitu bapak tirinya, yaitu Firaun. Dan pada saat itu dia berusaha pakai kekuatannya sendiri untuk menyelamatkan. Ternyata malah ditolak sama bangsanya. Malah dia jadi buron. Dan dia jadi buron pergi ke padang gurun, ketemu sama sekelompok wanita. Dan ternyata wanita-wanita itu adalah anaknya Yetro. Ya ini yang tadi dibilang, yaitu imam di Midian. Maka Musa sudah kandas mimpinya. Dia sudah jadi orang yang kehilangan semangat hidup. Dia jadi buron, pembunuh lagi. Dan dia lari sehingga saat itu dia sudah tidak punya mimpi lagi. Dia adalah orang yang gagal. Dan pada waktu itu dia dikasih oleh Yetro untuk menikah dengan putrinya. Yaitu dan kemudian kerjanya dia apa saudara? Gembala mertuanya saudara. Jadi seorang yang sudah benar-benar wow udah gak bisa. Maksudnya dia udahlah gue tinggal nunggu mati aja. Udah umur 80 saudara. Di tengah-tengah itu semua justru ada sebuah peristiwa di mana Tuhan memanggil Musa. Tuhan berbicara kepada Musa. Dan dikatakan ayat 2, malaikat Tuhan menampakkan diri melalui nyala api yang keluar dari semak duri. Tetapi semak duri itu tidak dimakan api. Nanti saya akan jelaskan apa itu artinya, simbolnya, dan gospel connectionnya. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Dan kemudian Musa ngelihat ini aneh ya. Dia ngelihat malaikat. Terus dia ngelihat api, tapi apinya tidak membakar semaknya. Kemudian Musa coba sih tak deketi atau tak lihat sudut pandang dari yang lain. Ketika dilihat Tuhan maka Musa menyimpang dan memeriksanya. Baru di tengah-tengah semak duri itu keluar suara apa? Musa, Musa. Dia kaget dan dia jawab, ya Allah. Dari sini kita bisa belajar satu doktrin yang penting. Saya kasih tahu kepada saudara. Saudara lihat bahwa Musa waktu dia melihat semak berduri yang menyala, yang tidak dimakan api. Dia tidak tahu itu Tuhan. Betul ya saudara? Meskipun ada malaikatnya. Meskipun ada penampakannya. Dia nggak tahu itu Tuhan. Dia tahu itu Tuhan sampai Tuhan berbicara sama dia. Keluarlah suara dan manggilnya apa saudara? Musa, Musa. Baru dia jawabnya apa? Ya Allah. Saudara, poin saya yang pertama bahwa Tuhan itu berbicara dan menjumpai Musa, itu apa intinya? Dengarkan saya, lihat sini semua. Kita tidak bisa mengenal Tuhan kalau bukan Tuhan yang berinisiatif untuk berbicara, memanggil, dan menjumpai kita. Saudara, ini adalah doctrine of election. Di mana saudara ini gak bisa, kita ini suka lupa bahwa gimana sih kita ini kenal Tuhan? Kita pikir kita kenal Tuhan karena kita mikir tentang Tuhan. Kalau saudara gak dibantu oleh Tuhan dan Tuhan tidak berinisiatif untuk berbicara dan menyatakan dirinya kepada saudara, saudara tidak akan pernah kenal Tuhan. Of course tentu saja pengenalan kita akan Tuhan akan mencapai puncaknya pada waktu kita kenal Yesus Kristus. Dan yang kedua, waktu saudara baca Alkitab, Alkitab merupakan the revealed word of God. Firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Nanti kita akan belajar di APS bagi saudara yang ikut ya saudara ya. Tapi perhatikan di sini. Perhatikan dari nas kita. Musa tidak mempunyai akses kepada Tuhan kalau bukan Tuhan yang lebih dulu berinisiatif untuk menyatakan dirinya dan memanggil Musa. Betul atau tidak saudara? Perlu direnungkan, kita suka lupa mengapa kita asal muasal kita mengenal Tuhan itu gimana. Kita hanya berasumsi bahwa kita langsung kenal Tuhan dan kita pikir kita bisa mengenal Tuhan dengan belajar atau dengan kekuatan kita sendiri. Gak bisa saudara. Saudara saya kasih contoh ya, manusia aja dua sejoli itu perlu inisiatif dan kerjasama antara dua orang untuk bisa saling mengenal. Betul atau tidak saudara?
Saya kasih contoh ya. Saya masih ingat dulu waktu saya pacaran sama Novi, ya saudara. Ya bisa sama yang lain juga lah ya, saudara ya. Cerita yang ngomongin gitu lah ya, saudara ya. Kita ngomongin. Saya masih ingat, Novi soalnya kalau orangnya to the point gitu. Saya masih ingat, saya pernah pacaran sama orang lain gitu. Muter-muter cewek itu kan, kemana-mana. Kamu apa kabarnya? Gimana? Apa kabar? Muter-muter. Dari pagi apa? Gimana? Dietnya, berat badannya, bajunya, kuteksnya, apanya semua lah, rambutnya segala macam diceritain. Terus biasanya kalau misalnya ceweknya udah cerita gitu, terus udah gitu ceweknya ngomong sama cowoknya. Terus kamu gimana? Cowoknya udah dengerin kecapean, terus dia bilang, ya oke, gitu saudara. Kira-kira kalau conversation-nya kayak gitu, saudara bisa tinggal sama orang itu 10 tahun, 15 tahun. Tapi kalau jawabannya pendek-pendek gitu, saudara bisa kenal gak sama orang itu? Gak bisa. Orang itu untuk memperkenalkan dirinya, dia harus berinisiatif untuk menyatakan dan membuka dirinya untuk bisa berinteraksi dan berkomunikasi dan mengizinkan orang lain untuk kenal siapa dia. Betul atau tidak, saudara? Inilah yang dinamakan bahwa saudara nggak bisa kenal Tuhan kalau bukan Tuhan yang berinisiatif dulu untuk menunjukkan kepada kita. Saya kasih contoh ya. Ini adalah sesuatu kebenaran umum. Untuk saudara tahu tentang ini apa? Hukum apa? Gravitasi. Kok tahu hukum gravitasi? Karena ada orang yang mengobservasi. Ini kebanyakan. Observasi sebelumnya. Kalau saudara ingin mengetahui hukum alam, saudara ingin mempelajari binatang, saudara ingin mempelajari tingkah laku anjing-anjingmu, apa yang saudara lakukan? Saudara mengobservasi, betul atau tidak saudara? Saudara observasi, ini gimana sih? Terus saudara bikin teori, saudara nggak perlu interaksi, saudara observasi saja cukup. Saudara bikin data, compile data, ini adalah science. Saudara bikin. Oh gini, temperatur ini gini, penggaris ada jarak ini kayak begini. Dan kita matematika tuh kayak gini, observasi. Tetapi untuk manusia, jadi makhluk yang lebih tinggi untuk mengetahui makhluk yang lebih rendah atau benda mati, itu pakai observasi. Tetapi kalau makhluk itu sejajar, misalnya manusia, saya dengan istri saya bukan hanya mengobservasi istri saya. Observasi istri saya, kulitnya coklat sawo matang gitu saudara. Saya baru saya kagumnya gini loh saudara. Orang kalau seperti istri saya kan kulitnya coklat gitu ya. Dia bilang, kalau saya ke pantai sedikit ya saudara, langsung kayak udang. Terus ngelontok-ngelontok, enggak karu-karuan, merah gitu. Kalau istri saya enggak pernah tahu loh rasanya itu sunburn itu kayak gimana. Dia enggak pernah sunburn. Jadi dia kalau siang-siang kena panas gitu ya, tambah hitam aja tapi enggak pernah sunburn. Saya iri gitu, kok bisa ya kayak gitu ya. Tetapi itu saya enggak kenal, saya cuma hanya tahu luarnya. Kenapa? Kalau saya mulai ngomong tapi dia diem aja, saya enggak akan bisa kenal dia. Tapi untuk mengenal pribadi istri saya, dan istri saya dapat mengenal pribadi saya, kita perlu bukan hanya observasi. Kalau dia lapar, ngamuan, atau misalnya gitu saudara ya. Atau kalau dia ini orangnya caring, itu gak bisa hanya observasi. Itu observasi hanya tahu luarnya aja. Tetapi kita perlu interaksi. Halo, ngerti ya saudara ya? Interaksi. Tetapi itu sama-sama sejajar. Tapi kalau misalnya makhluk yang lebih tinggi, Tuhan, mana bisa kita interaksi? Itulah sebabnya Tuhan sama manusia perlu iluminasi, pewahyuan. Amin saudara. Nangkep saudara. Saya kasih contoh deh, dalam bentuk manusia. Saya sama Presiden Jokowi, gak bisa saya WA-WAan sama Presiden Jokowi. Saya punya nomor WA-nya aja belum tentu dikasih. Belum tentu dijawab, itu bisa saja WA-nya ajudannya keberapa. Betul saudara? Saya tidak bisa bikin appointment sama dia. Dia yang memilih dan berinisiatif untuk punya appointment dengan Michael Christian kalau ada pentingnya. Betul atau tidak saudara? Nggak mungkin. Jadi gini, kalau saya bisa simpulkan adalah saya tidak bisa memilih untuk menjadi teman Pak Jokowi. Pak Presiden Jokowi yang harus berinisiatif dan memilih untuk berteman dengan orang seperti Michael Christian. Betul atau tidak saudara? Ini hanya presiden dengan rakyat jelata. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan
Saudara nggak bisa datang kepada Tuhan seenaknya. Tuhan yang mengizinkan saudara. Inilah yang namanya two types of revelation. General revelation, saudara bisa observasi, bisa interaksi. Tetapi untuk Tuhan, saudara perlu special revelation. Hanya orang-orang yang bisa, hanya orang-orang yang dipilih Tuhan dan melalui inisiatifnya, Tuhan dapat membuka dirinya untuk menyatakan siapa dia kepada saudara. Nah, kita suka lupa bahwa kalau kita bisa kenal Tuhan itu bukan karena kita yang mikir sendiri, tetapi Tuhan yang berinisiatif untuk menyatakan dirinya kepada kita. Jadi dari pihak kita tidak mungkin mampu untuk mengenal Tuhan kalau Tuhan tidak lebih dulu berinisiatif dan memanggil kita seperti Musa. Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara. Ini kita ngomongin Musa. Mengapa Musa dijumpai Tuhan? Kenapa kok Tuhan mau menjumpai Musa? Kan Tuhan begitu suci, kudus, mulia. Lah Musa ini siapa? Siapa Musa ini? Musa adalah seorang buronan. Musa adalah seorang pendosa. Musa adalah seorang pembunuh. Saya mau tanya sama saudara, kualifikasinya Musa sesuai enggak untuk orang yang dijumpai Tuhan? Saya mau tanya. Enggak. Musa ini adalah orang yang enggak punya kualifikasi untuk dipanggil. Ngapain Tuhan yang suci, mulia, agung dan penuh keadilan mau kenal sama seorang seperti Musa? Coba kita lihat ayat yang kelima. Lalu ia berfirman, ayo kita baca yang kuning 1, 2, 3. Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kamu itu pendosa, jangan dekat-dekat. Habis dipanggil, Musanya mendekat, jangan dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu, ini tempat kudus. Terus lagi ayat 6, lagi ia berfirman, akulah Tuhan, Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu baca yang kuning 1, 2, 3. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Saudara, di Alkitab perjumpaan dengan Tuhan sama orang berdosa, Tuhan menyatakan diri sama orang berdosa selalu tidak pernah tidak. Semuanya ketakutan, saudara. Saudara tahu nggak? Perjumpaan dengan Tuhan adalah pengalaman yang traumatis sebenarnya. Karena membuat kita sadar kita orang berdosa. Tapi seringkali, tadi poin yang pertama, Tuhan berjumpa dan berbicara sama Musa. Yang pertama, kalau bukan Tuhan yang mulai, kita nggak bisa tahu. Kita lupa ya itu. Ini juga kita suka lupa. Kalau bukan Tuhan dan memberikan anugerah kepada kita, kita ini mestinya hangus mati. Dihukum. Kenapa? Tuhan adalah maha suci. Tadi kita baru nyanyi apa? Holy, holy, holy. Suci, suci, suci. Itulah Tuhan. Kita ini berdosa. Begitu ketemu sama Tuhan, langsung mati mestinya. Dikatakan God is a consuming fire. Saudara gini ya, ini untuk jelasin ini saya kasih ilustrasi juga. Saya dulu waktu SMP, saya suka membuli orang. Sampai saya itu dipanggil kepala sekolah, dipanggil guru, orang tua saya dipanggil. Kemudian satu hari saya dikonselingi di guru BP. Tahu guru BP, saudara? Apa BP ya singkatannya? Bimbingan apa? Oke, ya enggak tahu apa itu tadi. BP gitu. Enggak tahu sekarang masih ada atau enggak BP. Namanya lain gitu, saudara ya. Tapi saya masih ingat, saya nggak bisa lupa. Karena itu membuka. Kamu tahu nggak, kamu itu membuli kenapa sih? Kenapa kamu kok membuli? Kamu biasanya membuli orang-orang model apa? Orang yang rajin, orang yang nilainya bagus, selalu nggak bikin PR, selalu bikin PR. Jadi saya yang mangkel. Loh, kenapa kamu mangkel? Karena saya nggak bikin PR, dia bikin PR. Makanya saya bully. Wah, sok suci, sok pinter, keplak gitu, saudara ya. Gitu. Kan kurang ngajar kan gitu. Kamu tahu nggak, kamu ngelakuin itu apa? Guru BP-nya menantang saya kan, saya juga suka nantang-nantang gitu kan. Kamu tahu nggak? Kamu tuh pengecut. Loh kok bisa? Ngaku berani kok. Bukan, kamu merasa lebih rendah dari orang itu. Dan kamu merasa nggak nyaman dengan kerendahanmu karena dia lebih pintar, dia lebih rajin, dia lebih berintegritas. Makanya kamu berusaha untuk membuli dia supaya dia marah, supaya dia nangis. Sehingga waktu dia nangis, marah, sedih, merasa minder. Terus kamu merasa, tuh podo sekarang.
levelnya berusaha diturunin. Saudara tahu nggak? Itu adalah kecenderungan manusia. Manusia kalau ketemu sama yang lebih jujur, lebih baik, lebih genah dari dia merasa inferior. Betul atau tidak? Apalagi kalau orang itu berpangkat dan dihormati. Biasanya apa? Kita nggak bisa bully orang berpangkat dan dihormati. Tapi kalau orangnya kayak gitu, kita berusaha bully supaya sama gitu nanti. Makanya orang yang suka gosip, orang yang suka menjelekan orang, itu sebenarnya dia merasa dirinya sangat kecil. Itulah sebabnya dia perlu pakai gosip, perlu pakai menjelekan orang, supaya orang lain itu lebih rendah daripada dia. Kelihatannya, padahal dia tahu, dia itu sangat rendah. Dia merasa inferior. Nah, kalau orangnya itu berpangkat atau dihormati, apa yang terjadi? Sungkan. Aduh, tambah cilik rasanya. Aduh, gak mungkin lah. Kalau orang itu berkuasa, punya kuasa, misalnya wali kota, misalnya orang yang, dan orangnya bisa ngerjain kita bukan cuma hanya merasa inferior, kita bukan hanya merasa sungkan, tapi kita merasa takut, betul atau tidak? Gimana kalau orang itu tahu aslinya aku, terus aku kena dikerjai sama dia? Nah, dengan pikiran ini, kalikan 1 juta kali, 10 juta, bahkan 100 juta. Kalau saudara ketemu sama Tuhan, itu feelingnya. Kita ini bangun pagi aja langsung sudah dosanya banyak, saudara. Kita ini bangun pagi aja sudah langsung kacau balau. Kita begitu banyak dosa. Orang itu suka lupa bahwa kita ini sebenarnya ketemu sama Tuhan itu kadang-kadang kita ini kurang tahu diri. Kita pikir Tuhan itu seperti konco dewe. Ya memang Tuhan itu sahabat. Tetapi Tuhan yang sama yang menjadi sahabatmu, dia adalah Tuhan yang benci dosa dan bisa menghanguskanmu kapan saja. Kalau bukan karena anugerahnya dan kasih karunia-Nya dan inisiatifnya untuk menyelamatkan kita, kita ini semestinya di bumi hanguskan. Halo. Kadang-kadang kita ini mempunyai pikiran dan imajinatif tentang Tuhan. Tuhan itu seperti apa? Kita itu bikin sendiri versi Tuhan seperti apa. Sehingga tadi Pak Aryadi membacakan katekismus reformasi bagaimana, kenapa kok yang hukum yang pertama jangan ada Allah lain, yang kedua kok jangan membuat patung. Kan sama aja. No, beda. Yang kedua ini beda. Jangan bikin Tuhan versimu sendiri. Nah, ini loh. Yang pertama, jangan bikin yang lain untuk jadi Tuhanmu. Tetapi ada orang, loh aku nyembah Tuhan, tapi Tuhannya versi sendiri. Ini loh yang problem. Tuhan versi sendiri adalah Tuhan yang membuat kita ini lupa bahwa kita ini manusia berdosa. Tetapi kalau berjumpa dengan Tuhan yang beneran, saudara sadar bahwa kamu ini gak layak mestinya. Kamu ini orang yang berdosa. Saya jadi ingat ya saudara. Saya tulis di sini nih, taruh di sini. Ini ada seorang Jepang, dia nikah sama hologram namanya Miku. Hologram robot namanya Miku. Dia pinter nyanyi, itunya apa? Hologramnya itu. Terus dia bilang gini, Miku adalah wanita yang aku cintai dan juga seorang yang menyelamatkan aku. Loh, gendeng gak saudara? Terus dia bilang, dia mencintai aku, dia mengerti aku, dia nyanyiin buat aku kapan saja aku minta. Dia tidak pernah menyakitiku. Ya jelas aja saudara. Terus kita tidak pernah bertengkar. Loh ya gendeng gak saudara? Kita tidak pernah bertengkar. Kita tidak pernah berbeda pendapat. Ya jelas tidak pernah berbeda pendapat. Lawang itu boneka dan robot saudara. Dia selalu menyanyi untukku kapan saja. Nah ini dunia tambah gila. Apakah ini relationship? Saya mau tanya, apakah ini relationship? Enggak. Kenapa kok ini bukan relationship? Karena relationship itu selalu dua arah. Relationship itu enggak selalu setuju. Nah, saya tanya sama saudara, bukankah seringkali kita persis kayak gini sama Tuhan? Kita mempunyai imajinatif tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu setuju dengan Anda. Tuhan tidak pernah menegur Anda, Tuhan tidak pernah mengkontra Anda. Itu bukan Tuhan. Ini adalah Tuhan imajinatif kita yang kita buat sendiri. Tuhan yang sebenarnya pasti akan mengingatkan kita, menegur kita, mengarahkan kita, membuat kita nyaman dan aman, tetapi juga tidak membuat kita nyaman dengan dosa. Yang setuju katakan amin. Menyatakan karakternya kepada kita.
Tuhan itu tidak seperti ini, saudara. Tapi seringkali kita ketawa waktu lihat ini, tetapi kita suka melakukan itu sama Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan berinisiatif untuk memilih kita, walau kita masih berdosa. Tetapi puji Tuhan, Dia begitu mengasihi kita, sehingga Dia juga tidak meninggalkan kita dalam keberdosaan kita. Tetapi Dia mau mengubah kita semakin serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Ini kabar baik. Amin saudara, ini kabar baik. Sehingga saudara tidak dibiarkan begitu saja. Tetapi begitu Dia mengasihi saudara, sehingga Dia ingin mengubah kita dari dalam keluar. Terus ya saudara ya. Jadi tadi yang pertama, Tuhan berbicara dan berjumpa dengan Musa. Yang kedua, Tuhan berbicara menyatakan namanya. Saudara kita lihat namanya. Nah ceritanya adalah kalau saudara perhatikan ya, ini kita masuk ke poin yang kedua, Tuhan berbicara dan menyatakan namanya. Nah, kalau kita perhatikan dikatakan gini, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi nanti kalau orang-orang itu ketemu sama aku, ini kita loncat ya. Jadi habis itu Tuhan itu bicara, kamu akan aku utus gitu ya. Tapi aku nggak bisa ngomong. Ya sudah, nanti Harun sama-sama kamu gitu ya. Tapi aku ini siapa? Aku ini gimana? Pokoknya dia ini ngomel terus gitu. Tapi Tuhan akhirnya milih dia. Nah ini kelihatan ya saudara. Orang ngomel terus tapi Tuhan itu sabar gitu sama Musa. Itu menunjukkan bahwa Tuhan kalau sudah membuat keputusan, Dia bukan membuat keputusan berdasarkan reaksi kita. Tetapi Dia selalu memampukan orang yang diutus itu. Terus lihat, lalu Musa tanya, nanti kalau aku ketemu sama orang-orang Israel, aku harus ngomong siapa namamu? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Saudara ngomongin nama itu adalah dalam konteks Alkitab bahkan sampai sekarang juga nama itu menandakan siapa orang itu. Nama menandakan keturunannya, otoritasnya, kredibilitasnya, integritasnya. Makanya firman Tuhan bilang lebih baik nama baik atau nama yang harum. Kalau nama sudah rusak itu repot, ya kan begitu saudara ya. Nah ini juga benar. Musa bertanya mengenai nama. Jadi nama yang akan disebutkan Tuhan akan mendefinisikan Tuhan menjadi basis otoritas Musa untuk menghadap Firaun dan menghadap bangsa Israel. Kayak misalnya contohnya saya, banyak orang nggak tahu Michael Chris John itu siapa sih? Ya memang nama saya Nggak ada yang tahu, wong baru 5 tahun di sini saudara ya. Tetapi tiap kali saya memperkenalkan diri saya, oh iya gembala baru ya, iya ya ketemu sama teman rekan-rekan GBI. Gembalain di mana? GBI Gibeon. Loh, GBI Gibeon? GBI Gibeon itu siapa ya? Saya pernah dengar ya gitu saudara. Oh iya, gembala sebelumnya ada ya? Ada Pak Dr. Daniel sama Bu Meti. Oh, nah langsung, oh gitu selalu. Oh kamu ini anaknya atau anaknya. Oh yang diketahui dan dikenal adalah nama papa mama saya. Nah itu nama itu memberikan sebuah reputasi. Nah Musa ini nanya, ini siapa namanya? Lah terus jawabannya ayat 14. Mungkin saudara sudah melihat, wah ini namanya dahsyat. Aku adalah Allah yang dahsyat, berotot, halilintar, dan perkasa. Wah gitu saudara. Tetapi membingungkan sekali jawabannya. Kita baca ayat 14. 1, 2, 3. Firman Allah kepada Musa. Apa saudara? Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu apa? Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Gak bingung kita saudara. Aku adalah aku. What? Akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Loh kan bingung kan? Ini ngomong apa sih gitu saudara ya? Apa artinya? Waktu berkata I am who I am. Ini adalah doktrin, oke? Doktrin. This is the doctrine of God. I am who I am itu maksudnya adalah God is self-defining and self-existing triune God. Aku adalah aku itu berbicara bahwa Allah yang mendefinisikan dirinya sendiri, Allah Tritunggal yang eksistensial dari dirinya sendiri. Allah tidak membutuhkan penyebab, Allah tidak membutuhkan standar karena dialah standarnya. Saya kasih contoh. Tuhan tidak menjadi baik karena dia memenuhi kriteria atau standar kebaikan. Dan melakukan apa yang menjadi kriteria kebaikan itu sehingga dia jadi baik. Kalau kayak gitu itu sebenarnya manusia. Manusia dianggap sebagai orang baik. Saya kasih contoh. Saya sebagai papa yang baik itu kriterianya apa? Kalau saya mengasuh anak saya meluangkan waktu anak saya membiayai anak saya mengasihi anak saya melakukan ini semua, baru saudara akan bilang, oh iya Michael itu papa yang baik. Saudara jadi orang baik gimana? Orang yang baik itu adalah ramah, suka menolong, tidak pendendam, sabar,
suka bakti sosial, suka nyumbang. Terus saudara lihat, oh orang itu ciami. Baik, kenapa? Karena dia melakukan segala sesuatu itu memenuhi standar kriteria kebaikan. Namun bukan begitu dengan Tuhan. Tuhan baik bukan karena dia menyertai kita, bukan karena dia mengampuni kita, bukan karena dia melakukan hal-hal yang baik. Tetapi Tuhan adalah kebaikan itu sendiri. Kebaikan Tuhan tidak ditentukan oleh suatu definisi atau standar, tetapi Tuhanlah definisi, standar, dan tolak ukur kebaikan itu. I am what I am. Saya kasih contoh. Hari ini mungkin, yang tadi pagi sih, hari ini mungkin saudara merasa kedinginan. Itulah sebabnya kita ada termometer. Kalau saudara kedinginan makanya pakai jaket, saudara. Makanya saya aja khotbah di sini aja pakai jaket. Kenapa? Saya juga kedinginan. Kalau saudara salaman sama saya, tangan saya juga dingin, saudara ya. Jadi di sini ini kalau misalnya dingin, nggak bisa dimatiin satu, langsung kepanasan. Jadi either kepanasan atau kedinginan. Ayo milih mana, gitu saudara ya. Mendingan kedinginan kan saudara ya. Makanya pakai jaket. Lebih keren sedikit juga kan, lumayan kalau saudara. Nah, saudara termometer. Kita ngomongin termometer ya. Saudara mungkin sudah kedinginan, terus saudara bilang sama saya, Pak tuh kok no termometer ya Pak ya? Cek no pas gitu loh. Ya, wah saudara ada termometer. Saya sudah punya termometer di situ. Loh kok lain termometer? Bedanya satu derajat. Wah termometernya perlu dikalibrasi. Saudara kalibrasi tetap lain. Loh akhirnya saudara nggak terima. Saudara OCD. OCD tahu ya? Obsessive Compulsive Disorder. Saudara beli termometer satu Surabaya, saudara beli semua. Dijentrek di sini. Cocok gak ini semua? Ternyata semua termometer itu ada deviationnya. 0,5 derajat, 1 derajat. Kalau desimalnya lebih banyak 0,075. Wih desimalnya banyak banget. Sehingga saudara mulai ngeluh. Loh ini ternyata termometer ini ada deviationnya ya. Lah ya termometer yang bener ini yang mana? Dan saudara beli termometer seluruh Indonesia. Wah, ternyata tetap aja sama. Saudara bingung, yang benar yang mana? Yang deviationnya 0,5, 0,75, 0,00005. Yang mana? Yang benar ini yang mana? Saudara mau tahu? Tahu termometer yang paling benar? Saudara perlu punya mesin waktu. Dan saudara harus ketemu sama orang yang menciptakan termometer pertama kali. Termometer modern pertama kali diciptakan oleh Fahrenheit. Tahun 1714, wis tak research saudara ya. 1714, saudara ketemu sama dia. Dia pertama kali membuat termometer yang pertama yang akurat. Dan termometer itu adalah termometer yang menjadi standar ukuran yang ngatur semua termometer di seluruh dunia, bahkan seluruh history. Mulai ngerti apa yang saya maksudkan? Saudara kalau ngomongin baik, nggak bisa diukur sesuai dengan kebaikan manusia, kebaikan orang lain, kebaikan standar moral. Nggak bisa. Karena kalau saudara ngomongin tentang kebaikan, orang yang paling baik dan bukan hanya baik itu hanya atributnya, tetapi dialah kebaikan itu. So I am who I am. Tuhan bukan hanya punya kebaikan atau mencari kebaikan atau melakukan kebaikan, tetapi Tuhan adalah definisi dan eksistensi kebaikan itu sendiri. Amin. Ini loh saudara, Tuhan bukan hanya punya kasih atau cari kasih atau melakukan kasih, tetapi Tuhan adalah kasih. Definisi dan eksistensi dari kasih itulah Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sang kasih yang paling mulia. Tuhan bukan hanya punya kesetiaan atau berlaku setia atau mengusahakan kesetiaan, tetapi definisi dan eksistensi dari kesetiaan itulah Tuhan. Jadi kalau saudara berpikir, mana Tuhan? Buktinya, utangku belum lunas. Salamu dewe, saudara bilang Tuhan gak ada gara-gara utang saudara gak lunas. Saudara tahu apa yang terjadi dalam hidup kita gak ada hubungannya dengan kebaikan Tuhan. Tuhan tetap baik meskipun saudara saat ini mengalami lembah kekelaman. Itulah sebabnya all the time God is good and God is good all the time. It doesn't matter. Dan dengan itu sebenarnya menenangkan kita. Karena kebaikan Tuhan tidak tergantung dari standar apapun. Karena definisi kebaikan dan eksistensi kebaikan adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan tetap baik atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena dia adalah kebaikan yang kekal. Tuhan adalah Tuhan. Aku adalah aku. Nah, jadi Musa disuruh menghadap ke Firaun dan bilang, God,
I am who I am. Maksudnya apa? Firaun, kamu paling berkuasa memang, tapi kamu ini jago kandang. Kenapa? Kamu paling berkuasa di Mesir dan sekitarnya. Dibandingkan raja-raja lain di sekeliling Mesir, kamu memang paling hebat. Tapi kamu dibandingkan sama Tuhan yang merupakan definisi dari kekuasaan. Karena dia menciptakan seluruh jagat raya dan alam semesta dengan firman-Nya. Kamu gak ada apa-apanya. Itu maksudnya. I am who I am. Jadi kalau saudara sekarang punya pandangan seperti ini, terus dibaca firman, kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Bapakku di surga yang memberikan engkau padaku, dia lebih besar daripada siapapun. Siapapun yang Bapa kasih kepadaku, tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Siapapun yang diberikan Bapakku kepadaku, Yesus bilang begitu, pasti akan diselamatkan. Kalau Tuhan adalah definisi kebaikan, kalau Tuhan adalah definisi kasih, yang berinisiatif untuk menyelamatkan saudara, saudara bisa kehilangan keselamatan? Kalau Tuhan berinisiatif yang menopang saudara, saudara bisa gagal. Kalau Tuhan yang berinisiatif yang merupakan definisi kebaikan, saudara bisa terpisah dari kebaikan Tuhan? Gak bisa. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah ada penganiayaan? Apakah ada kelaparan? Apakah ada ketelanjangan? Apakah ada kesesakan? Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena Tuhan kita setia. Amin saudara. Selanjutnya yang terakhir ini. Bahwa Tuhan tidak lupa atas covenant, ikatan perjanjiannya. Lihat ini saudara. Apa yang terjadi ayat 11. Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini Tuhan? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayo kita baca sama-sama ayat 12. Lalu firman-Nya, semuanya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Stop dulu di situ. Lihat, bahwa Tuhan mengutus, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menyertai. Jadi menunjukkan bahwa apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sudah janji. Kenapa janji? Dikatakan bahwa ayat 5 selanjutnya berfirman Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan Allah nenek moyangmu. Allah siapa? Abraham. Allah siapa? Ishak. Dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah sebutanku turun-temurun. Saudara perlu tahu bahwa pilihan Tuhan atas Musa tidak bersyarat, unconditional. Sekali lagi kalau tadi saya bicara tentang doctrine of election, disinilah pemilihan Tuhan atas hidupmu itu bukan bergantung sama hidupmu dan dirimu. Musa tidak punya kualifikasi untuk dipilih Tuhan, tetapi Tuhan memilih dia. Pilihan Tuhan atas bangsa Israel juga tidak mempunyai kualifikasi untuk dipilih Tuhan. Tetapi Tuhan yang berdaulat dan beranugerah dan berinisiatif untuk memilih bangsa Israel. Itulah sebabnya kalau kita bicara begini ya, banyak pengkhotbah bilang begini, makanya kamu itu seperti Musa. Dia itu setia, makanya Tuhan pilih dia. Ini sesat saudara. Karena ini bukan Alkitab saudara. Kalau Tuhan yang, tadi saya sudah cerita, dia I am who I am. Dia tidak butuh standar lain. Dan dia adalah definisinya dirinya sendiri. Dan dia menunggu saudara untuk melakukan sesuatu supaya dia melakukan yang lain. Maka dia bukan lagi standarnya. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya itu dipilih, Musa dipilih, saudara dipilih bukan karena kita memiliki kualifikasi. Mengapa Musa dipilih? Mengapa Tuhan mau membebaskan Israel? Mengapa Tuhan mau menyelamatkan kita? Apakah kita layak? Apakah Musa layak? Apakah Musa kudus? No. Tuhan bertindak tanpa kondisi karena dia membuat perjanjian. Dia sudah membuat covenant. I will make a people of my people. I will make suatu bangsa untukku sendiri. Atas inisiatifnya, atas kedaulatannya, atas pilihannya, atas kasih karunia-Nya. Saudara gak percaya ada ayatnya. Roma 9 ayat 15, baca sama-sama. Saya hampir selesai.
1, 2, 3. Sebab ia berfirman kepada Musa, ayo yang keras, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16, jadi tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, ini kabar baik. Roma 11 ayat 6 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Wow, keputusan Tuhan untuk setia sama bangsa Israel. Keputusan Tuhan untuk memanggil Musa. Keputusan Tuhan untuk setia sama saudara. Keputusan Tuhan untuk menyelamatkan saudara, untuk mengasihi saudara, tidak tergantung dari performa saudara. Tidak tergantung dari keberanian Musa, tidak tergantung dari kesetiaan siapapun, tetapi semata-mata kedaulatannya, kasihnya yang sempurna. Begitu juga dengan hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Waktu kita menerima ini semua, disitulah kita dimampukan untuk setia. Waktu kita menerima ini semua, disitulah kita bisa mengasihi Tuhan. Inilah kasih, Yohanes 10, 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih, titik 2. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Karena kasihnya yang besar, kita bisa menerima Tuhan. Nah, sebelum saya tutup, bagaimana kesetiaan Tuhan ini sampai di zaman modern ini? Bagaimana kesetiaan Tuhan itu bukan cuma hanya untuk bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi sampai di zaman modern ini. Sampai di hidup saudara dan saya. Kita akan lihat gospel connection-nya. Dan habis ini kita akan tutup sama-sama. Gospel connection-nya ini sangat luar biasa. Sebenarnya gospel connection-nya tadi sudah kita baca. Ada sesuatu yang janggal waktu kita baca. Kenapa Tuhan memilih gambaran ini? Semak duri yang terbakar tetapi tidak dimakan api. Kalau saudara perhatikan di ayat 2b yang kuning. Lalu ia melihat dan tampaklah apa? Baca sama-sama. Semak duri itu apa? Menyala tetapi tidak dimakan api. Unburning bush. Semak duri yang menyala tidak dimakan api. Artinya apa, saudara? Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Biasanya kita cuma lewat aja. Tapi saya waktu mempelajari ini dan saya membaca beberapa komentari dan saya membaca beberapa artikel. Wah, ini luar biasa sekali, saudara. Ternyata apa yang dimaksudkan semak berduri yang terbakar ini ternyata ada makna-makna yang luar biasa. Apa yang mau disampaikan Tuhan melalui simbol ini? Ini loh, saudara. Akan ada waktunya di mana Tuhan mau bicara sama Musa. Akan ada waktunya aku akan tinggal di tengah-tengah umatku dengan kekudusanku. Dan umatku yang berdosa itu tidak hangus karena kekudusanku, tetapi malah diselamatkan. Kalau saudara bayangkan api sama semak belukar itu tidak bisa koeksis. Saudara masih ingat kebakaran di Australia? Api sama apa? Semak belukar. Apa yang terjadi dengan semak belukar kalau ketemu api? Pasti terbakar. Pasti akan jadi hangus. Pasti akan jadi abu. Begitu juga Tuhan yang kudus ketemu sama dosa. Apa yang terjadi? Hangus. Dihukum. Tidak punya belas kasihan. Kenapa? Yang kudus tidak bisa campur sama yang berdosa. Yang mulia nggak bisa campur sama yang hina. Tuhan tidak bisa campur sama ciptaan yang sudah memberontak sama dia. Karena dia adalah maha adil. Maka yang adil, maka yang kudus harus menghukum yang tidak kudus. Tetapi there will be a time. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak hangus, tidak terbakar. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini merupakan kabar baik, saudara. Karena akan ada satu hari di mana the burning bush ini, unburning bush ini menjadi kenyataan. Saudara tahu kenyataannya di mana? Literal. Kenyataannya di mana? Waktu saya baca ini ternyata sambungannya di Exodus 3, ya Keluaran 3 ayat 2. Ini disebut di salah satu komentari tentang apa yang terjadi di Kisah Para Rasul. Saudara tahu digenapi di mana?
di Pentakosta melalui lidah api Roh Kudus. Saudara baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 3-4a. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Saya mau tanya sama saudara, terbakar enggak orangnya? Enggak. Apa yang terjadi waktu hinggap? Maka, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan ini digenapi, saudara. Dan bukan cuma itu. Teruskan. Di ayat yang 2 dikatakan apa? Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ini sebelum Musa diajakin ngomong sama Tuhan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak berduri. Jadi semak berduri itu ada nyala apinya, terus ada malaikatnya, saudara. Musa kaget, loh kok ada malaikat? Dia mau deketin, dia lihat ini malaikat. Terus kemudian apa yang terjadi? Ayat yang keempat, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang, berserulah Allah dari apa? Tengah-tengah semak berduri itu katanya apa? Musa, Musa, dan Musa menjawab, ya Allah. Loh tadi katanya malaikat. Loh kok sekarang Allah? Nah, ada yang janggal ya. Malaikat atau Allah? Ini siapa? Kelihatannya seperti malaikat, tetapi waktu ngomong ternyata dia adalah Allah. Wow. Masih ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk di dalam perapian karena dihukum? Mereka bertiga, tiba-tiba rajanya ngelihat, loh kok ada 4. Dibilang mukanya seperti malaikat. Oh, saudara tahu siapa ini malaikatnya? Yesus, the pre-incarnate Christ. Pre-inkarnasi Kristus muncul, memanggil dan berbicara kepada Musa. Saya mau kasih tahu kepada saudara, bagaimana ini semua kesetiaannya sampai kepada zaman modern. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Supaya saudara dan saya yang berdosa menjadi kebenaran di dalam Yesus Kristus. Sehingga kekudusan Tuhan yang seperti api menyala-nyala itu tidak menghanguskan kita. Tetapi melalui karya Yesus Kristus. Kristus bukan cuma hanya mati buat kita. Tetapi dia tinggal di dalam hidup kita. Dia berkata kepada kita di 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan apa? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Wow, luar biasa sekali. Ini merupakan suatu janji bahwa saudara dan saya, Allah yang berinisiatif, Allah yang menyelamatkan, Allah yang setia, Allah yang tidak tergantung oleh performa kita semua. Dia bersama dengan kita. Dia berjanji dan dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Implikasinya apa? Hari ini saudara tahu, jika Allah yang seperti itu ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Rest in the gospel. Yang setuju katakan amin. Saudara bisa rest, saudara bisa tenang. Mau ada virus corona, mau ada goncangan ekonomi, mau ada masalah dalam keluargamu, mau ada sakit penyakit, saudara tahu Tuhan yang sama yang memilih saudara. Tuhan yang sama yang berinisiatif, yang merupakan standar kebaikan. Dia ada di pihak saudara. Dia tidak akan meninggalkan saudara. Trust in Jesus Christ of the gospel. Amin saudara. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Ayat yang terakhir, saya akan bacakan ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua dan seterusnya ya. Setelah pada zaman dulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan apa? Perantaraan nabi-nabi dan firman Tuhan. Tetapi lihat, ayat yang kedua kita baca sama-sama. Maka pada zaman akhir ini, semuanya baca. Ia telah berbicara kepada kita dengan apa? Perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala sesuatu yang ada, segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yesus bersama dengan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Amin saudara.